Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Apakah kalian semua suka memakan seafood? Sebenarnya, saya sendiri juga pecinta seafood, terutama udang dan kepiting. Selain itu, seafood juga merupakan salah satu makanan yang sangat populer di seluruh dunia. Tetapi, apakah kalian mengetahui saat kita duduk di meja makan menikmati makanan-makanan ini, sebuah krisis terbesar dalam sejarah manusia sedang terjadi di lautan. Suara kemarahan dari dasar laut berkata kepada manusia, hari kiamat kalian akan terjadi pada tahun 2048. Di video hari ini, kita akan menceritakan tentang ramalan yang paling menakutkan, yaitu Seaspiracy. Bumi adalah sebuah planet berwarna biru yang berada di Bima Sakti. 70% permukaan bumi merupakan lautan. Dalam pelukan inilah bumi mulai mempunyai kehidupan. Dan sekarang karena kelalaian manusia, dia berubah pikiran. Tahun 2021, tanggal 24 Maret, sebuah film dokumenter yang bernama Seaspiracy diam-diam mengungkapkan sebuah kebenaran yang menakutkan kepada dunia. Ternyata sebelum bencana air bah datang dan juga sebelum terjadi Perang Dunia Ketiga, manusia sudah tidak jauh dari kepunahan. Sutradara film ini bernama Ali Tabrizi yang berasal dari Inggris. Sejak kecil, dia sangat mencintai lautan dan mempunyai impian untuk mendokumentasi kecantikan laut di dunia. Sampai 5 tahun yang lalu, akhirnya dia mempunyai kesempatan. Tetapi saat dia ingin menggunakan kamera dan mulai ingin mendokumentasinya, dia malah tersadar. Adanya sampah yang tidak terhitung mengapung di atas permukaan laut. Bahkan banyak hewan lautan yang meninggal karena memakan sampah-sampah plastik ini, termasuk lumba-lumba dan ikan paus. Perlu diketahui, kedua jenis ikan ini memiliki posisi yang sangat penting di lautan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, akan menyebabkan hal yang sangat mengerikan. Misalnya, ikan paus akan muncul di permukaan lautan untuk mengambil nafas. Pada saat ini, kotoran mereka akan menjadi sumber nutrisi bagi fitoplankton di permukaan laut. Kita tidak boleh meremehkan fitoplankton ini, karena jumlah karbon dioksida per tahun yang mereka hirup lebih tinggi 4 kali lipat dari hutan Amazon. Dan dia memproduksi 85% oksigen untuk bumi. Yang sebelumnya kita hanya tahu paru-paru bumi adalah hutan Amazon, namun tidak tahu justru lautan menghasilkan oksigen yang lebih banyak. Sehingga menurut Ali apabila lumba-lumba dan ikan paus punah juga akan menyebabkan kepunahan manusia. Tetapi apakah semua ini separah yang seperti Ali ulaskan? Menurut data penelitian, setiap detik akan ada sebuah truk yang penuh dengan sampah plastik membuang sampah-sampah ini ke dalam laut. Dengan kata lain, setiap hari ada 1.440 unit dan dalam setiap tahun ada 525.600 unit truk sampah menyelesaikan tugasnya. Selain membahayakan hewan lautan, sampah-sampah plastik ini menjadi mikroplastik dan masuk ke dalam rantai makanan di lautan, yang ujungnya menjadi makanan seafood dan dimakan oleh manusia. Sehingga Ali memutuskan tidak menggunakan plastik dan menghimbau kepada orang sekitarnya. Dia berpikir ini adalah cara yang paling efektif. Sampai dia melihat sebuah berita. Japan has confirmed it will resume commercial whale hunting and is withdrawing from the International Whaling Commission. Pada saat itu, Ali tidak percaya pada abad 21 sekarang masih ada kejadian seperti ini. Dia tidak mengerti mengapa sesudah mengetahui betapa pentingnya lumba-lumba dan ikan paus, manusia masih membantai mereka. Sehingga, dia memutuskan berangkat ke kota Taiji di Jepang. Di kota ini, setiap tahun ada ratusan ikan paus dan lumba-lumba yang diusir ke pantai dan dibantai. Walaupun sudah mempersiapkan hati, tetapi saat Ali melihat keadaan ikan paus dan lumba-lumba yang dibantai, dia tidak kuasa menahan air matanya. Dalam proses penangkapan, ikan-ikan lumba yang masih muda dijual ke akuarium laut dengan harga 100.000 USD per ekor. Dan yang sisanya akan dibantai perahu nelayan dengan cara dipukul dengan batangan besi. Tetapi Ali tidak bisa berbuat apapun. Karena sebelum sampai kota Taiji, seorang anggota kelompok perlindungan hewan sudah memberitahunya untuk memperhatikan keamanan untuk misi ini. Karena sekarang kota Taiji sudah di bawah pengawasan pemerintah. Jika dia terlalu mencolok, mungkin akan dipenjara. Saat itu Ali tidak mempercayainya, dan ternyata dia masih mendapat perhatian yang tidak perlu. Setelah diinterogasi polisi beberapa kali, di dalam hati Ali muncul pertanyaan. Apakah pemerintah setempat hanya tidak ingin ada yang mengambil gambar pembantaian ikan paus dan lumba-lumba? Atau ada konspirasi yang lebih besar di balik ini? Dengan membawa pertanyaan ini, Ali menuju ke tempat pemancing yang jaraknya paling dekat dari kota Taiji, dan menemukan pasar ikan yang terbesar di dunia.
Bahkan sini terdapat ikan tuna sirip biru yang termahal di dunia. Ikan ini dilelang di pasar ikan Tokyo dan bisa mencapai 3 juta dolar USD. Faktor yang mempengaruhi harga ikan ini selain enak, juga dikarenakan ikan ini sudah hampir punah. Menurut data, karena penangkapan ikan yang berlebihan menyebabkan tuna sirip biru ini dalam 50 tahun berkurang hingga mencapai 97%. Namun, manusia tetap hanya fokus dengan kelezatannya. Dibandingkan dengan jumlah ikan tuna yang berkurang gratis, itu tidak penting bagi mereka. Selain tuna sirip biru, di pasar ini juga ada perdagangan sirip hiu. Walaupun beberapa tahun ini di bawah kerja keras kelompok perlindungan lingkungan dan pemerintah, perdagangan sirip hiu sudah merosot. Namun, penjualan per tahunnya juga mencapai 10 miliar dolar. Dan, intinya jumlah ikan tuna dan hiu sama menurun dengan cepat. Bahkan ada beberapa jenisnya yang tinggal 1% dari jumlah semulanya. Seorang veteran militer AS yang pernah diserang hiu berkata, "People should not be afraid of having sharks in the ocean. They should be afraid of not having sharks in the ocean." Paul berkata ini karena ikan hiu berada di puncak rantai makanan. Apabila spesies teratas punah, tingkat kedua di rantai makanan karena tidak ada musuh alami akan berkembang biak dengan cepat. Setelah itu, spesies di tingkat 3 akan diburu sampai habis dan punah. Selanjutnya, spesies tingkat 2 juga akan punah karena tidak ada makanan. Jika pola ini berlangsung terus-menerus akan menyebabkan tidak ada makhluk hidup di dasar laut, dan terakhirnya akan mengimbas ke manusia. Selain itu, oksigen akan berkurang 85% dan rantai makanan seluruh dunia akan tidak seimbang. Selama penyelidikan berlangsung, Ali semakin dekat dengan kebenaran. Dan pada saat yang sama, dia juga mulai merasakan ancaman yang lebih banyak. Menurut sebuah data, ikan hiu berkurang drastis karena sebagian besar tertangkap oleh kapal nelayan komersial yang menggunakan pukat harimau. Dan dari hasil tangkapan ikan ini ada sebanyak 40% yang tidak diperlukan. Sedangkan sebagian besar ikan sudah mati sebelum dilepaskan kembali ke lautan. Selain itu, Ali menemukan hal mengerikan lainnya. Apakah kalian masih ingat sampah plastik yang disebut awal video? Ali menemukan sebuah data bahwa sampah plastik yang mengambang di laut ada 46% adalah jaringan ikan. Dan banyak hewan laut yang terjerat dan mati karenanya. Sampai sekarang makin banyak bukti yang menunjukkan proses penangkapan ikan komersial menghasilkan banyak sampah laut. Yang paling heran, jaring ikan sampah plastik yang mencapai 46% ini hampir tidak pernah disebut oleh kelompok perlindungan laut. Sepertinya semua orang bersepakat untuk mengabaikan masalah ini. Dalam proses penyelidikan, Ali berhubungan dengan beberapa kelompok perlindungan hewan laut yang terkenal di dunia. Tetapi kebanyakan orang menolak untuk diwawancarai setelah mengetahui asal-usulnya. Cara penangkapan ikan seperti dengan pukat harimau terbesar di dunia bisa mencapai tinggi sampai bangunan tingkat 3. Bahkan bisa memuat 13 buah pesawat besar. Sehingga dalam setahun jumlah ikan yang kita tangkap mencapai 2,7 triliun ton. Karena jaring ikan yang sangat besar dan berat, dalam proses penangkapan akan tenggelam ke dasar laut. Apabila tersapu oleh jaringan ikan ini, bukan hanya ikan akan yang tertangkap, tetapi juga menghancurkan terumbu karang dan makhluk laut lainnya. Menurut data, 97% terumbu karang di dasar laut Florida dan New Zealand telah hancur. Terumbu karang bukan hanya sebagai tempat tinggal ikan-ikan, bahkan menurut penelitian, terumbu karang ini bisa menampung 93% gas karbon dioksida di dunia. Yang paling mengerikan, menurut perkiraan para pakar penelitian perikanan global, jika kami terus mempertahankan efisien tinggi seperti ini, sebelum tahun 2048 lautan akan tidak ada ikan. Setelah itu, kepunahan manusia tidak akan jauh lagi. Jadi, bagaimana kita menghentikan bencana ini? Menurut Ali, cara seperti mengurangi penggunaan plastik dan tidak membuang sampah ke laut masih belum cukup. Karena perikanan masih terus berjalan. Sehingga cara yang paling efisien adalah semua orang tidak memakan seafood. Tetapi itu bukankah tidak mungkin terjadi? Dan walaupun hal ini terjadi, bagaimana dengan nasib orang yang mencari nafkah dari lautan? Di video hari ini, saya tidak bermaksud mencela orang yang memakan seafood ataupun orang yang mencari nafkah dari lautan. Saya hanya ingin orang-orang mengetahui saat kalian melihat video ini, pada waktu yang sama peristiwa ini terjadi di salah satu sudut dunia. Karena apabila orang yang mengetahuinya semakin banyak, maka kesempatan untuk berubah semakin tinggi. Dan apabila kita memilih untuk mengabaikannya, beberapa puluh tahun kemudian lautan yang penuh dengan kehidupan akan menghilang.
dan orang yang mencari nafkah di lautan tidak akan memiliki penghasilan. Dan tidak lama lagi kita akan sadar akhir dunia benar akan terjadi. Sampai saat itu, apakah uang masih memiliki arti? It isn't too late to respect what we've got, to protect what remains. No one can do everything, but everyone can do something.